lagi ke channel YouTube aku, Ervina Indasari. Seperti video sebelumnya, aku akan membahas lagi materi tentang bahasa Indonesia. Dan materi kali ini yaitu bagian-bagian dari karya ilmiah. Langsung saja kita ke materinya. Bagian yang pertama dari karya ilmiah yaitu cover. Cover merupakan halaman pertama yang terlihat dari sebuah karya tulis. Cover ini memiliki suatu keberadaan yang penting dalam penulisan karya ilmiah, yaitu sebagai daya tarik serta memudahkan pembaca untuk mengetahui gambaran umum mengenai isi sebuah karya tulis ilmiah. Pada cover ini terdiri dari 6 bagian lagi. Bagian yang pertama yaitu keterangan jenis karya tulis ilmiah, yang kedua judul karya tulis ilmiah, yang ketiga tujuan karya tulis ilmiah, yang keempat logo instansi atau logo lembaga, yang kelima nama penulis atau nama peneliti atau nama penyusun, yang keenam itu ada tempat dan tahun pembuatannya, dan yang ketujuh itu ada nama instansi atau nama lembaga. Bagian kedua dari karya tulis ilmiah itu ada kata pengantar. Pada halaman kedua karya tulis ilmiah berisi mengenai kata pengantar. Kata pengantar ini berisi mengenai ucapan syukur kepada Tuhan dan ucapan terima kasih kepada rekan, kolega, dan pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan karya tulis ilmiahnya. Di akhir ucapan terima kasih disertai kata penulis tanpa menyebutkan nama. Bagian ketiga yaitu abstrak. Abstrak ini ditulis di bagian tengah halaman. Kemudian di bawah kata abstrak ditulis nama penulis, tahun penulis, serta judul yang dicetak miring. Abstrak ini merupakan rangkuman karya tulis yang berisi secara padat intisari dari penelitian yang mencakup latar belakang masalah, masalah yang diteliti, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, serta kesimpulan dan saran. Di bawah rangkuman isi karya tulis ada kata kunci yang diberikan. Bagian yang keempat itu ada daftar isi. Daftar isi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh isi karya tulis ilmiah dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung melihat suatu bab atau subbab. Di dalam daftar isi ini tertera urutan judul, subbab, bab, disertai dengan nomor halamannya. Bagian yang kelima itu ada daftar tabel. Daftar tabel ini kumpulan beberapa urutan tabel yang menunjang pembuatan karya tulis ilmiah. Daftar tabel ini terletak sebelum bab 1 dalam suatu penelitian. Di dalamnya memuat nomor tabel, judul tabel, dan nomor halaman letak tabel berada. Persyaratan daftar tabel yang pertama itu harus diberi label sebagai daftar tabel. Yang kedua, daftar tabel wajib dibuat hanya jika ada 5 atau lebih yang ditemukan dalam dokumen. Yang ketiga, jika menyertakan daftar tabel, semua tabel yang termasuk dalam teks dan lampiran harus muncul dalam daftar tabel. Yang keempat, jika memilih untuk menyertakan daftar tabel, Anda terikat oleh semua aturan pemformatan daftar dan harus menyertakan semua tabel yang ada. Dan yang kelima itu nomor halaman yang tercantum dalam daftar tabel harus cocok dengan nomor halaman seperti yang muncul dalam teks. Yang keenam, label dan nomor untuk setiap tabel yang tercantum dalam daftar tabel harus sama persis dengan yang muncul dalam teks. Dan yang terakhir itu, label dianggap sebagai kalimat pertama setelah nomor tabel yang tercantum. Bagian selanjutnya itu ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi yang pertama itu ada latar belakang masalah, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada batasan masalah, yang keempat ada tujuan penelitian, yang kelima ada hipotesis, dan yang terakhir itu ada manfaat penelitian. Bagian selanjutnya yaitu landasan teori. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, dalam sebuah penelitian akan dihasilkan sebuah teori baru yang valid serta solid. Bagian selanjutnya yaitu metode penelitian.
Pada bagian ini memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah-langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis oleh penulis. Pada bab ini merupakan bab yang paling penting dalam penulisan karya ilmiah, dikarenakan dalam bab ini dilakukan kegiatan seperti analisis data, sintesis pembahasan, interpretasi penulis, pemecahan masalah, dan temuan baru yang diformulakan jika ada. Pada bagian pembahasan harus menjelaskan tentang hasil penelitian, baik sesuai maupun tidak sesuai dengan hipotesis. Urutan meliputi penjelasan secara teoritik, baik secara kuantitatif, kualitatif, maupun secara statistik. Hasil berupa data penelitian yang telah diolah dan dituangkan dalam bentuk tabel, grafik, foto, atau gambar. Pada bagian penutup ini terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab tujuan penelitian. Dan saran itu merupakan pendapat penulis untuk kesempurnaan penulisan karya ilmiah yang lebih lanjut dan juga merupakan masukan mengenai hasil temuan penelitiannya. Daftar pustaka berisi tentang referensi-referensi yang digunakan penulis sebagai bahan dasar penulisan karya ilmiah. Referensi ini dapat berasal dari buku ataupun website. Dan bagian terakhir yaitu lampiran. Lampiran ini merupakan bukti-bukti pendukung atau otentik yang dilakukan saat penelitian. Misalnya angket penelitian, daftar pertanyaan wawancara, dan hasil dari wawancara itu. Selesai sudah materi kita kali ini. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ada salah pengucapan kata. Jangan lupa nantikan video selanjutnya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dadah, bye bye.